엄마? Apa? Dal. 안녕. 바이바이. Jadi habis vaksin itu dapat Milo. Iya, Milo. Susu gitu. Hai guys. Jadi kan tadi kita habis dari vaksin tuh, terus tadi habis pulang tuh kayak ngantuk banget gitu. Terus akhirnya tadi aku nggak tidur tapi tiduran. Terus karena sekarang kita lapar, jadi malam-malam kita mau pesen GoFood. Apa sih ini? Sushi, kita pesen sushi. Jadi makan. Agak lama ya nunggu. Ini warna langitnya bagus ya. Oh, rambutku acak-acakan banget. Mau ngambil makanan. Makan.
Jadi pertama aku harus mulai awalan dulu gak sih? Oke, welcome back to our channel Oma Apa Tahu bersama dengan aku, Nana. Jadi hari ini aku mau ceritain ke kalian gimana pengalamanku vaksin yang pertama sama yang kedua. Sebenarnya vaksin yang pertama sama yang kedua ini nggak jauh beda sih, tapi aku cuma mau nyeritain aja gitu loh. Daripada aku nyeritain gimana prosesnya, tapi aku bakal ngejelasin lebih ke arah kayak apa aja sih yang aku lakuin hari itu, apa yang aku lakuin di hari vaksin pertama sama vaksin kedua ini. Untuk hari pertama, untuk vaksin pertama, kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya, yang Nana vlog yang pertama kali itu. Nah, di vaksin itu aku bener-bener kayak cuman pagi aku sekolah, terus setelah sekolah aku siap-siap buat berangkat vaksin, aku makan perjalanan. Biar aku takutnya, jadi aku tuh sehari sebelumnya, bukan sehari sebelumnya, tapi pas itu tuh aku pernah ngecek kayak tekanan apa sih, denyut nadiku gitu, dia tuh ininya rendah, jadi cuman sekitar berapa ya pas itu, 80-an kayaknya, jadi kayak rendah banget gitu loh. Jadi aku bener-bener takut kalau misalnya pas vaksin nanti itu bakal rendah juga. Jadi makanya akhirnya aku sebelum berangkat aku makan. Setelah aku makan, sampailah di tempatnya itu. Setelah sampai di tempatnya, kita daftar. Aku, mamaku, papaku, kakakku, si NJ, karena Kak Nata, Nata udah vaksin di Jakarta, jadi dia udah vaksin sendiri gitulah intinya. Sama omaku sama opaku. Aku sekitar berenam berarti kalau nggak salah. Berenam kita vaksin di situ. Setelah kita sampai, kita benar-benar kayak cuman disuruh nunggu, kita disuruh ngantri. Setelah aku ngantri, setelah mamaku ngantri, akhirnya kita dibolehin masuk lah. Setelah kita masuk, kita tuh masih kayak ngantri lagi di tenda-tenda gitu loh. Kita duduk berbaris-baris gitu sama orang-orang gitu kan, duduk terus nanti mulai maju perlahan-lahan, maju ke depan. Terus akhirnya kita masuklah ke ruangannya itu. Nah, sampai di ruangannya kita benar-benar kayak disuruh duduk, ngantri lagi. Terus aku hampir lupa ngasih tahu. Jadi awalan masuk buat ngantri yang duduk di tenda itu, kita kayak ditanyain nomor NIK dan nomor KTP gitu. Sedangkan kalau aku kan masih umur segini, jadi aku belum punya KTP ya pas itu. Jadi benar-benar cuma pakai kartu keluarga doang, nomor kartu keluarga. Ya aku cuma pakai nomor itu. Terus udah kan, kita udah ngantri, kita masuk. Di dalam tuh kita masih ngantri lagi. Nah, awalnya ada beberapa tahap tuh. Tahap pertama itu kita kalau nggak salah pas itu cek tensi dulu. Kita dicek tensinya di situ sama perawatnya dan ditanyain beberapa hal gitu loh, kayak pertanyaan normal, pertanyaan biasa kayak selama beberapa hari sebelum mau vaksin ini ada gejala pusing nggak, ada gejala batuk kah, pilek kah, kayak gitu-gitu. Dan karena aku merasa pas itu aku nggak ada gejala apa-apa, jadi ya aku bilang aku nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, setelah itu, setelah dicek tensinya, langsunglah kita ke depan lagi, maju lagi, kita ke penyuntikannya. Nah, di situ benar-benar kayak ya suntik biasa. Kalian tahu kan, kalian pasti pernah imunisasi kan, ya cuman imunisasi doang gitu. Kayak ya udah, kamu duduk di situ, kamu disuntik, dan itu tuh benar-benar jujur itu cepet banget. Kayak aku bahkan nggak sadar kalau itu disuntik, karena benar-benar kayak diangkat sini ya, dibuka sini gitu kan. Setelah dibuka, ditancepin, udah selesai, nggak ada apa-apa lagi gitu. Bahkan kayak jujur aja aku kaget banget karena perawatnya tuh benar-benar kayak baru tanya sama aku, kakaknya dari mana. Terus aku benar-benar baru bilang dari rumah aku gitu kan, karena aku sebenarnya jujur pas itu nggak tahu aku harus jawab apa. Itu lucu sih sebenarnya. Aku jawab dari rumah gitu kan. Terus ya udah, sudah vaksinnya selesai. Aku kan kayak aku baru jawab satu pertanyaan. Tapi memang harusnya kalau suntik kan nggak lama ya, ngapain juga disuntik lama-lama kan. Jadi ya udah, benar-benar udah suntik. Terus kita maju lagi ke tahap berikutnya, ya itu kita ditanyain lagi kayak nomor telepon. Jadi nomor telepon itu buat apa? Jadi nomor telepon itu buat dikirimin sertifikat lewat SMS dari sananya gitu. Jadi kalau kita udah vaksin bakal dapat sertifikat vaksin.
Oh iya, kita juga dapat kayak kartu vaksin gitu. Tunggu sebentar, aku ambil. Nah ini dia. Ini kartu vaksin yang bakal kita dapetin. Jadi di dalamnya tuh bakal dikasih tahu kayak tulisan imunisasinya, imunisasi COVID-nya ini tanggal berapa yang pertama, untuk tanggal keduanya berapa juga, dan untuk tempat imunisasinya di mana, nomor tag, para petugas. Nanti juga di dalam sini ada tulisan untuk mengisi nama panjang, tanggal lahir, umur, terus NIK, alamat, pekerjaan, dan kayak gitu-gitulah pokoknya ya, kayak kartu biasa gitu. Sorry ya guys, aku nggak bisa nunjukin semuanya secara kelihatan banget karena memang ini udah kuisi, benar-benar kuisi alamat, NIK, tanggal lahir, nama panjang segala macam punya aku. Jadi takutnya terlalu ini privacy, jadi ya maaf banget ya. Nah, kayak yang aku kasih tahu tadi juga, di dalam sini bakal dikasihin kapan kita bakal imunisasi COVID atau vaksin COVID ini yang kedua itu kapan gitu kan. Nah, jadi ini benar-benar nggak boleh sampai hilang karena ini bakal kita bawa lagi untuk vaksin yang kedua. Jadi untuk ngasih tahu lah kalau kita udah vaksin gitu loh. Jadi ini nggak boleh sampai hilang kalau misalnya kalian dikasih. Terus ya udah, kita selesai imunisasi, kita udah selesai vaksin, terus kita bakal disuruh duduk di tenda depan selama sekitar 30 menit, I think. Seingatku petugasnya bilang 30 menit sih. Jadi disuruh duduk di situ 30 menit, dan kayak selama 30 menit itu kalian tuh harus ngerasain diri kalian sendiri gitu loh, kayak kira-kira kalian ngerasa efek vaksinnya itu tuh kerasa nggak enak kah, kerasa sakit kah, atau ada yang aneh lah di tubuh kalian. Kalian harus ngerasain itu sendiri dalam 30 menit di tenda itu. Nah setelah selesai, ya udah kalian selesai gitu, kalian selesai vaksin yang pertama. Nah aku mau lanjut ceritain vaksinku yang kedua. Nah jujur aja sebenarnya vaksin kedua ini sama vaksin yang pertama tuh nggak jauh beda lah urutan, mulai dari urutannya, terus caranya tuh sebenarnya sama aja. Cuman jujur aja ya, untuk kalian yang udah vaksin, kalian ngerasain hal yang sama aku atau enggak, tapi aku merasa vaksin yang kedua ini sedikit lebih sakit. Cuman sedikit, bener-bener dikit banget. Lebih bukan sakit sih, lebih tepatnya kayak lebih bikin pegel lah vaksinnya satu ini. Ya udah, jadi pagi itu kayak yang di video sebelum ini yang kalian tonton barusan, bener-bener aku cuman bangun tidur, mandi, siap-siap segala macam, aku berangkat, aku makan, sampai di tempat tuh antriannya, jujur aja antriannya tuh panjang banget. Sebenarnya bukan panjang, lebih ke arah rame daripada panjang. Tapi entah ya, mungkin karena kita udah daftar duluan, jadi kita kayak didahului gitu loh. Jadi ya udah, kita langsung masuk aja. Sampai kita menerobos semua itu dengan gampangnya, aku nggak paham. Terus ya udah, akhirnya ya udah, kita udah sampai depan itu. Terus sama kayak yang vaksin pertama tadi, kita cuman disuruh ngisi NIK segala macam, nomor telepon gitu-gitu. Terus setelah itu kita langsung masuk. Terus sama kayak yang aku bilang di awal tadi, yang vaksin pertama tadi, kita tuh dikasih beberapa tahap gitu. Yang pertama kita dicek tensinya, terus setelah itu kita ditanyain, kamu selama vaksin itu tuh, vaksin pertama kemarin tuh ada keluhan nggak, kamu sakit enggak, atau kamu merasa demam kah, kamu merasa pusing kah, kayak gitu lah. Jadi ya kayak gitu, setelah kamu ditanyain, langsunglah ke tahap berikutnya, yaitu divaksinnya. Ya seperti yang aku kasih tahu tadi di awal, vaksin keduanya lebih kerasa pegel lah ya, kayak ini nih, kayak bapakku sama kayak NJ yang vaksin tuh kayak gini, bener-bener ya kayak imunisasi kayak gini. Setelah vaksin itu ya udah, bedanya cuma satu sih, yang vaksin kedua kalian dapat Milo. Jujur aku bingung mau jelasin apa lagi di vaksin yang kedua ini sama yang pertama. Setelah itu keluar, kita dikasih Milo tadi, terus ya udah, setelah itu kita pulang, kita selesai. Jadi itu dia pengalamanku. Oh ya, buat kalian yang tanya aku vaksinnya apa, aku vaksin Sinovac. Jadi kan ada macam-macam itu vaksinnya. Karena aku sekarang umur 16 tahun dan belum 18 tahun, jadi kan katanya vaksin itu tuh bolehnya 18 tahun ke atas kan. Tapi tuh sekarang setahuku mulai dari umur 12 sampai 17 tuh udah boleh untuk vaksin. Tapi memang nggak boleh sampai
vaksin yang Astra gitu, karena kalau Astra tuh dosisnya takutnya kebesaran gitu loh, kayak terlalu banyak buat kita yang umurnya segitu gitu. Jadi karena aku umur 16 aku pakai yang Sinovac, dan oma opaku, mama papaku sama kakakku tuh juga semuanya pakai Sinovac. Kalau buat omaku karena takutnya memang dosisnya kebanyakan buat orang tua kan takutnya, jadi akhirnya kita Sinovac semua. Menurutku itu aja sih kayaknya video kali ini. Buat kalian yang misalnya punya pertanyaan ataupun segala macamnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Aku akan berusaha supaya bisa menjawab pertanyaan kalian. Aku nggak begitu paham sebenarnya tentang vaksin ini, dan aku merasa kayak nggak cocok gitu loh kalau misalnya memberitahukan kalian tentang informasi tentang vaksin gitu, karena ya siapa aku, terus juga kayak aku umur segini gitu loh, dan aku memang kurang paham. Aku takut kalau misalnya aku jelasin sesuatu ke kalian terus kayak terlalu nggak pas gitu. Aku takut kalau misalnya nggak pas, karena vaksin ini sendiri kan memang buat kesehatan kita gitu kan. Dan kalau misalnya kalian tanya apakah kalian harus vaksin, aku bakalan menjawab harus. Kenapa? Karena menurutku nggak ada salahnya kan vaksin. Kalau misalnya kalian vaksin pun nggak ada salahnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sebisa mungkin kalian harus vaksin, guys. Jujur banget aku masih menyayangkan orang-orang yang kayak orang yang aduh kenapa sih vaksin gitu-gitu. Ya aku tidak mempermasalahkan sih, tapi aku menyayangkan karena kita vaksin ini kan juga kita nggak merasa ada yang aneh kan, kita nggak berkurang dan segala macam kan, paham nggak sih? Aduh aku jadi takut salah ngomong guys. Ya pokoknya kalau menurutku dari pihakku kalian harus vaksin, oke? Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari video kali ini, dan semoga juga kalian suka sama video ini. Kalau misalnya kalian nggak suka juga nggak apa-apa, kalian bisa unlike, dan kalau kalian suka kalian bisa like, oke? Jangan lupa komen juga. Terima kasih, bye bye.